Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik mengenai siklus air. Nah, apa itu siklus air? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air. Ada yang sudah tahu apa itu siklus air? Ya, jadi siklus air itu adalah perputaran air atau sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Lalu kembali lagi ke bumi. Jadi dari bumi kemudian ke atmosfer, kemudian lalu kembali ke bumi. Itu yang namanya siklus air. Prosesnya bagaimana? Ayo kita sama-sama simak skema proses siklus air berikut ini. Nah, coba perhatikan air yang ada di danau, air yang ada di sungai, yang mengalir ke laut ini mengalami proses penguapan. Apa yang menyebabkan proses penguapan itu adalah dari panas dari sinar matahari. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi. Jadi air laut, air sungai, air danau mengalami proses penguapan atau evaporasi. Dari proses evaporasi, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, proses ini disebut presipitasi atau proses pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah yang disebut kondensasi atau pengembunan. Nah, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Nah, air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Dari skema siklus air yang mengalami di awal proses penguapan, jadi air dan tumbuhan mengalami proses penguapan, kemudian selanjutnya mengalami proses presipitasi atau pengendapan, dan selanjutnya terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Dari pengembunan ini, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan, dan begitu pula seterusnya. Oke? Baik, demikian proses siklus air. Silahkan anak-anakku membuat sendiri dengan bahasa tak sendiri. Coba lihat di sini, kamu telah membaca teks siklus air. Nah, silahkan ini kita kerjakan secara mandiri ya. Gambarlah bagan sederhana karya anak-anakku sendiri untuk menjelaskan siklus air. Anak-anakku boleh tambahkan kalimat untuk menjelaskan prosesnya seperti apa. Oke? Selamat bekerja, tetap sabar,
Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir sehingga pelaksanaan pembelajaran kita dapat laksanakan di sekolah. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.